Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi rezeki seperti tak kunjung datang? Kamu bekerja keras, berdoa setiap malam, namun hidup tetap berjalan lambat, seolah semesta menutup pintu-pintunya satu persatu. Ada sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Sesuatu yang hidup di dalam dirimu. Itulah pikiran bawah sadar. Rahasia yang menentukan arah rezekimu tanpa kamu sadari. Banyak orang mengira bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras, dari koneksi, dari nasib. Tapi Napoleon Hill, seorang peneliti pikiran manusia terbesar sepanjang masa, menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia berkata, pikiran manusia bisa menciptakan kekayaan atau kemiskinan tergantung pada benih yang ditanam di dalamnya. Benih itu adalah pikiran bawah sadar kita. Tempat di mana iman, ketakutan, harapan, dan keraguan bersemayam. Coba kamu bayangkan pikiranmu seperti sawah luas. Setiap hari kamu menanam benih lewat kata-kata, emosi, dan kebiasaanmu. Jika yang kamu tanam adalah ketakutan, keraguan, dan keluhan, jangan heran jika yang tumbuh adalah kekeringan. Tapi bila kamu menanam iman, syukur, dan visi tentang rezeki yang mengalir, maka semesta akan mulai membuka jalannya. Karena semesta selalu menjawab energi yang kamu pancarkan. Pikiran bawah sadar itu seperti sungai yang mengalir di bawah tanah. Tenang, tapi kuat. Ia membawa arus kehidupanmu. Bila kamu arahkan arus itu ke arah cahaya, hidupmu akan berubah. Tapi bila kamu biarkan ia dipenuhi lumpur pikiran negatif, kamu akan tenggelam dalam arusnya sendiri. Dan disinilah kebanyakan orang tersesat. Mereka berjuang di permukaan, tapi tak pernah menyentuh dasar sungai, tempat semua kekuatan dimulai. Malam demi malam, kamu mungkin bertanya dalam hati, kenapa rezekiku seperti tertahan? Apa aku tidak cukup berdoa? Tidak cukup bekerja? Tapi jawaban itu bukan di luar sana. Jawabannya ada di dalam dirimu, di dalam pikiran bawah sadar yang diam-diam mencatat setiap keyakinanmu. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, proses mengirim pesan ke pikiran bawah sadar melalui pengulangan yang penuh emosi dan keyakinan. Setiap kalimat yang kamu ucapkan kepada dirimu sendiri adalah doa, perintah, dan benih. Jika setiap hari kamu berkata, "Aku selalu kekurangan," maka pikiran bawah sadarmu akan berkata, "Baik, aku akan menjaganya seperti itu." Tapi bila kamu berkata, "Aku dikelilingi oleh rezeki yang mengalir tanpa batas," maka perlahan semesta akan menggeser gelombangnya untuk menyesuaikan dengan keyakinanmu. Inilah rahasia pertama yang tak banyak orang tahu. Pikiran bawah sadar tidak membedakan antara benar dan salah, antara nyata dan khayalan. Ia hanya menuruti apa yang sering kamu pikirkan dengan emosi yang kuat. Jadi, bila kamu ingin menarik rezeki tanpa disadari, ubahlah percakapan di dalam kepalamu. Gantilah keluhan menjadi syukur, keraguan menjadi iman, ketakutan menjadi keyakinan. Sebentar lagi, saya akan membagikan rahasia inti bagaimana cara mengarahkan pikiran bawah sadarmu untuk membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup. Tapi sebelum itu, izinkan saya bertanya. Kapan terakhir kali kamu benar-benar percaya bahwa hidupmu bisa berubah total? Bahwa mungkin hanya dengan mengubah getaran dalam dirimu, takdirmu bisa berbelok ke arah yang lebih terang? Rezeki tidak hanya berbentuk uang. Kadang ia datang sebagai ide, sebagai orang baru yang muncul tepat waktu, sebagai peluang kecil yang tiba-tiba terasa pas. Semua itu adalah cermin dari pikiran bawah sadar yang bekerja dalam diam. Jika kamu membuka hatimu, kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil itu di sekelilingmu. Kegelapan hidup bukanlah akhir, melainkan undangan. Undangan untuk masuk lebih dalam, menyelami dirimu sendiri. Karena dalam diam itulah cahaya pertama muncul. Cahaya iman yang memanggilmu untuk mempercayai sesuatu yang lebih besar dari logika. Cahaya itu berkata, "Bangkitlah,
karena pintu rezeki bukan di luar sana. Ia ada di dalam dirimu. Dan mungkin malam ini, kamu sedang berada di ambang pintu itu. Kamu hanya perlu satu langkah. Keyakinan bahwa kamu layak. Layak menerima, layak disayang, layak diberkahi. Karena rezeki tidak datang kepada mereka yang memohon dengan takut, tetapi kepada mereka yang yakin dengan cinta. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, berikanlah sedikit energi balik. Tekan tombol suka, bukan karena algoritma, tapi karena itu adalah bentuk syukurmu atas pesan ini. Dan jika kamu ingin terus berjalan di jalan cahaya ini, berlanggananlah karena setiap minggu akan ada pesan-pesan batin yang mungkin mengubah jalan hidupmu. Sebentar lagi saya akan membagikan rahasia bagaimana menghubungkan imanmu dengan kekuatan pikiran bawah sadar. Disitulah keajaiban rezeki benar-benar dimulai. Bayangkan sejenak, ada dua dunia di dalam dirimu. Dunia yang terlihat, pikiran sadar, dan dunia yang tersembunyi, tempat segala keputusan dan takdir diam-diam dibentuk, pikiran bawah sadar. Disinilah rahasia rezeki yang tak disadari itu hidup dan berdenyut. Rahasia pikiran bawah sadar. Ketika kamu belajar berbicara dengan dunia tersembunyi ini, seluruh semesta mulai mendengarkan. Napoleon Hill mengatakan, iman adalah bahan bakar utama pikiran bawah sadar. Tanpa iman, autosugesti hanyalah kata-kata kosong. Tapi dengan iman, setiap kata menjadi doa yang hidup, getarannya menjalar menembus ruang, menarik hal-hal yang selaras dengannya. Karena pada dasarnya, rezeki bukanlah sesuatu yang kamu kejar. Ia adalah sesuatu yang kamu tarik. Seperti besi kepada magnet, seperti air yang mengalir ke lembah yang paling dalam. Pikiran bawah sadar bekerja sama dengan semesta. Ketika kamu mengirim pesan penuh keyakinan, saya berlimpah, saya diberkahi, saya hidup dalam rezeki yang tak terbatas, maka semesta menyesuaikan diri. Ia mulai menggerakkan orang, kejadian, bahkan peluang kecil yang tampak kebetulan untuk membawa apa yang kamu yakini menjadi nyata. Ini bukan sihir, ini hukum alam, hukum vibrasi yang diam-diam bekerja pada setiap doa yang diucapkan dengan hati penuh iman. Lalu kamu mungkin bertanya, bagaimana cara memperkuat iman itu? Mulailah dengan rasa syukur. Setiap kali kamu bersyukur, kamu menyalakan cahaya dalam pikiran bawah sadar. Seolah kamu berkata pada semesta, aku sudah cukup, tapi aku siap menerima lebih. Dan semesta menjawab, kalau begitu, aku akan menambahkannya untukmu. Kekuatan iman dan pikiran tidak bisa dipisahkan. Hill menulis bahwa iman adalah keadaan pikiran yang bisa diciptakan melalui autosugesti. Artinya, kamu tidak perlu menunggu untuk merasa yakin. Kamu bisa melatih keyakinan itu setiap hari dengan mengulangi kalimat positif yang menggugah jiwa. Katakan dalam hati, aku dikelilingi oleh rezeki dari arah yang tak terduga. Aku percaya Allah sudah menyiapkan jalan terbaik untukku. Doa bukan hanya permintaan. Doa adalah komunikasi antara pikiran sadar dan bawah sadar. Ketika kamu berdoa dengan penuh keyakinan, kamu sebenarnya sedang memprogram ulang energi batinmu. Kamu sedang berkata kepada dirimu sendiri bahwa kamu layak, kamu mampu, kamu siap menerima. Disinilah keajaiban mulai bergerak. Napoleon Hill juga menyinggung konsep mastermind, kekuatan gabungan antara dua atau lebih pikiran yang selaras dalam tujuan yang sama. Dalam konteks spiritual, mastermind bukan hanya pertemuan manusia, tapi juga persekutuan dengan semesta. Ketika kamu selaras dengan energi iman, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Pikiran bawah sadarmu mulai terhubung dengan kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan yang menciptakan langit dan bumi. Namun, banyak yang gagal memahami satu hal penting. Pikiran bawah sadar tidak bekerja di tengah kebingungan. Ia memerlukan tujuan yang jelas. Hill menyebutnya definiteness of purpose.
kejelasan tujuan. Jika kamu ingin menarik rezeki tanpa disadari, kamu harus tahu apa yang kamu inginkan. Tulis dengan rinci berapa yang kamu ingin hasilkan, bagaimana kamu ingin hidup, dan apa yang akan kamu lakukan dengan rezeki itu. Tulisan itu akan menjadi peta bagi pikiran bawah sadarmu. Sebentar lagi, saya akan membagikan cara sederhana untuk melatih pikiran bawah sadar agar membuka pintu rezeki tanpa kamu sadari. Tapi sebelum itu, renungkanlah. Seberapa sering kamu melawan takdirmu sendiri dengan pikiran negatif? Berapa kali kamu berkata, "Mungkin bukan untukku," padahal semesta sedang berkata, "Sudah aku siapkan untukmu"? Inilah waktunya kamu belajar percaya. Percaya bukan berarti menunggu tanpa tindakan, tapi menanamkan keyakinan bahwa tindakanmu akan membuahkan hasil. Pikiran bawah sadar membutuhkan emosi untuk bekerja. Jadi, ketika kamu menulis tujuanmu, jangan hanya menulis dengan tangan, tapi dengan hati yang bergetar. Rasakan seolah itu sudah menjadi nyata. Karena bagi pikiran bawah sadar, tidak ada masa depan atau masa lalu. Yang ada hanyalah sekarang. Mulailah berbicara dengan dirimu sendiri dengan penuh kasih. Ucapkan dalam hati, "Aku cukup, aku berharga, aku menarik segala rezeki yang sejalan dengan ridhonya Allah." Kalimat-kalimat sederhana seperti itu adalah benih baru yang menumbuhkan kebun rezeki dalam dirimu. Komentarlah di bawah dengan satu kalimat afirmasi yang kamu pilih hari ini. Biarkan semesta melihat tekadmu. Tulis dan yakini, karena setiap kata yang kamu ucapkan adalah gelombang energi yang mulai bergerak di udara, mencari jalannya untuk kembali kepadamu dalam bentuk nyata. Namun, ada rahasia yang lebih dalam dari sekadar afirmasi. Sebuah rahasia yang mengubah pikiran menjadi kekuatan spiritual sejati. Rahasia ini adalah tentang bagaimana kamu memelihara api dalam dada, disiplin, doa, dan tindakan yang konsisten setiap hari. Sebentar lagi, saya akan membuka rahasia itu. Rahasia yang menjadi jembatan antara pikiran bawah sadar dan kenyataan. Sekarang kita memasuki wilayah yang lebih dalam. Tempat pertarungan sesungguhnya terjadi. Bukan antara kamu dan dunia luar, tapi antara dirimu yang lama dan dirimu yang baru. Disinilah rahasia pikiran bawah sadar benar-benar diuji. Karena untuk menarik rezeki tanpa disadari, kamu harus lebih dulu menaklukkan bisikan kecil dalam kepalamu, suara yang berkata, "Aku tidak bisa, aku tidak pantas, aku sudah terlambat." Suara itu tampak lembut, tapi beracun. Ia hidup di dalam pikiran bawah sadar yang belum disucikan. Hill menulis, hanya mereka yang mampu menguasai pikirannya sendiri yang bisa menguasai hidupnya. Dan menguasai pikiran berarti menyadari setiap kata yang kamu izinkan tinggal di sana. Setiap keluhan, setiap keraguan adalah doa terbalik. Ia menutup pintu yang seharusnya terbuka. Untuk melawan itu, kamu membutuhkan disiplin. Disiplin spiritual dan mental. Setiap pagi, sebelum dunia mulai berisik, duduklah sejenak. Tarik napas dalam. Letakkan tangan di dada dan ucapkan dengan pelan, tapi tegas. Hari ini, aku adalah magnet bagi rezeki. Aku menebar kebaikan. Aku menarik berkah. Lakukan ini setiap hari. Jangan menunggu suasana hati yang sempurna. Karena rahasia kekuatan bukan terletak pada motivasi, tapi pada kebiasaan. Napoleon Hill percaya pada kekuatan ritual. Ia menyebutnya organized planning. Perencanaan terorganisir yang diulang sampai menjadi bagian dari sistem hidupmu. Jadikan ritual pagi dan malammu sebagai laboratorium jiwa. Di pagi hari, tanam benih melalui afirmasi dan doa. Di malam hari, panen hasilnya dengan syukur dan refleksi. Karena ketika kamu bersyukur, pikiran bawah sadarmu merasa aman, dan ketika ia merasa aman, ia mulai terbuka terhadap peluang baru. Dalam setiap perjuangan, akan datang masa di mana kamu merasa lelah. Pikiranmu berkata,
tidak ada perubahan. Tapi justru di saat itulah perubahan sedang bekerja paling kuat. Seperti benih padi yang tertutup tanah gelap, ia tampak diam, tapi di dalamnya ada kehidupan yang sedang tumbuh. Jangan gali benihmu terlalu cepat hanya karena kamu belum melihat hasilnya. Bersabarlah. Sabar adalah pupuk bagi iman. Gunakan simbol spiritual untuk memperkuat keyakinanmu. Bayangkan di dalam dadamu ada api kecil yang menyala. Api ini adalah semangat, iman, dan tujuan hidupmu. Setiap kali kamu berdoa, api itu membesar. Setiap kali kamu mengeluh, api itu mengecil. Tugasmu adalah menjaganya agar tetap hidup. Karena tanpa api itu, pikiran bawah sadar kehilangan arah. Tulislah tujuanmu setiap hari, meski kamu sudah hafal. Dengan menulis, kamu memperbarui kontrakmu dengan semesta. Gunakan kalimat yang hidup. Aku menarik rezeki yang halal dan berlimpah. Aku memberi lebih dari yang aku harapkan. Dan aku hidup dalam keberkahan. Saat kamu menulis, rasakan setiap kata. Biarkan tintanya menjadi saksi antara kamu dan Allah, bahwa kamu bersungguh-sungguh menjalani takdirmu. Ingatlah konsep ketekunan, perseverance, yang menjadi fondasi ajaran Napoleon Hill. Ketekunan bukan berarti tidak pernah gagal, tapi tidak berhenti saat gagal. Pikiran bawah sadar memerlukan bukti bahwa kamu serius. Ia akan menguji kesabaranmu, kesungguhanmu, bahkan imanmu. Dan hanya mereka yang tetap berjalan saat gelap yang akan menemukan cahaya di ujungnya. Kadang, kamu perlu berbicara kepada dirimu di depan cermin. Tatap matamu sendiri dan katakan, "Aku adalah ciptaan Allah yang kuat. Aku layak diberkahi. Aku adalah saluran rezeki bagi banyak orang." Ini bukan kesombongan, ini pengakuan spiritual. Karena dengan mengakui kebesaran dalam dirimu, kamu menghormati Sang Pencipta yang menitipkan kekuatan itu. Pikiran bawah sadar mencintai pengulangan. Ia belajar dari rutinitas, bukan dari kata-kata yang diucapkan sekali lalu dilupakan. Itulah mengapa Napoleon Hill menekankan kekuatan autosugesti yang dilakukan terus-menerus. Jadikan afirmasimu seperti doa yang tak putus, seperti zikir yang menenangkan dada. Dengan begitu, lambat laun, pikiran bawah sadarmu akan mulai mempercayainya, dan saat itu terjadi, dunia luar tak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri. Jangan berhenti sekarang, karena sebentar lagi saya akan membagikan inti dari perjalanan ini. Rahasia terakhir yang mengubah pikiran menjadi kekuatan pencipta takdir. Tapi sebelum itu, tanyakan pada dirimu, apakah kamu siap meninggalkan keraguan yang sudah terlalu lama kamu pelihara? Apakah kamu siap menerima kenyataan bahwa rezeki bukan soal pantas atau tidak, tapi soal siap atau belum? Bila kamu siap, maka teruskanlah. Karena di blok terakhir nanti, kita akan menyatukan semuanya. Iman, doa, syukur, dan semesta menjadi satu kekuatan besar yang akan membuka pintu takdirmu yang baru. Sekarang bayangkan dirimu berdiri di atas gunung setelah perjalanan panjang. Nafasmu berat, kakimu lelah, tapi di depanmu terbentang pemandangan yang membuat air matamu menetes perlahan. Kau sadar, segalanya yang pernah terjadi bukan kebetulan. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap penantian, semuanya adalah bagian dari pelatihan rahasia yang diberikan semesta agar kamu siap menerima kelimpahan ini. Inilah titik di mana pikiran bawah sadar, iman, dan takdirmu bersatu dalam satu garis cahaya. Napoleon Hill menyebut ini sebagai transmutasi spiritual. Ketika energi dari dalam dada berubah menjadi daya cipta. Ia menulis bahwa di dalam setiap manusia ada sumber kekuatan yang tak terbatas, dan hanya mereka yang mau menyentuh kedalamannya yang bisa menemukan kebahagiaan sejati. Itulah yang sedang kamu alami sekarang. Kamu sedang berubah dari dalam. Pikiran bawah sadarmu kini mulai bekerja selaras dengan hatimu.
Tidak ada lagi konflik antara keinginan dan ketakutan. Setiap kali kamu berkata, "Aku bisa," tubuhmu merespons dengan semangat baru. Setiap kali kamu bersyukur, rezeki kecil muncul dari arah yang tak terduga. Setiap kali kamu memberi tanpa pamrih, semesta membalas dengan caranya sendiri. Kadang lewat peluang, kadang lewat kedamaian batin yang tak bisa dibeli dengan uang. Inilah transformasi yang sejati. Ketika kamu tak lagi mengejar rezeki dengan cemas, tapi membiarkannya datang dengan tenang. Karena kamu sudah tahu bahwa yang kamu kejar bukan harta, melainkan hubungan dengan Sang Pemberi rezeki. Dan ketika hubungan itu menjadi kuat, segalanya mengalir tanpa hambatan. Kamu mulai hidup dalam kesadaran baru. Setiap keputusan terasa lebih ringan. Setiap pagi, kamu bangun dengan rasa syukur yang tulus. Kamu mulai melihat keajaiban dalam hal-hal kecil, udara yang kamu hirup, senyum seseorang di jalan, kesempatan yang muncul tanpa perencanaan. Semua itu adalah tanda bahwa pikiran bawah sadarmu telah sinkron dengan kehendak semesta. Doa tidak lagi terasa seperti permintaan, tapi percakapan lembut antara kamu dan Allah. Kamu berbicara dan hati menjawab. Kamu meminta petunjuk dan semesta memberi tanda. Kadang dalam bentuk kebetulan kecil, kadang melalui intuisi yang muncul tiba-tiba. Itulah indera keenam yang dibicarakan oleh Napoleon Hill, kemampuan spiritual yang tumbuh ketika pikiran bawah sadar terbuka dan imanmu mencapai frekuensi tertinggi. Kamu menjadi magnet bagi kebaikan, bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu sudah menjadi sumbernya. Hill menulis, "Berikan lebih dari yang diharapkan." Ketika kamu memberi dari hati tanpa takut kekurangan, kamu menegaskan kepada semesta bahwa kamu hidup dalam kelimpahan. Dan semesta membalas dengan hukum yang sama. Semakin kamu memberi, semakin banyak yang kembali. Inilah kehidupan baru itu, takdir yang dulu kamu hanya bayangkan. Sekarang, kamu sedang menjalaninya. Hidup yang damai, tapi penuh kekuatan. Hidup yang sederhana, tapi bermakna. Hidup yang tidak lagi dikejar oleh waktu, tapi mengalir bersama waktu. Semua karena kamu telah menaklukkan ruang terdalam dalam dirimu sendiri, pikiran bawah sadar. Setiap hari kini terasa seperti ibadah. Pekerjaanmu menjadi doa yang bergerak, senyummu menjadi sedekah kecil, dan setiap langkahmu menjadi bentuk syukur atas hidup yang penuh berkah. Kamu tidak lagi memaksakan semesta untuk memberi, karena kamu tahu rezeki sudah mengalir, bahkan sebelum kamu memintanya. Kamu hanya perlu membuka hati untuk menerimanya. Napoleon Hill pernah menulis bahwa pikiran yang terarah pada tujuan yang jelas dan didukung oleh iman akan menciptakan keajaiban, dan kamu sudah membuktikannya. Kini, tugasmu adalah menjaga getaran itu tetap hidup. Jangan biarkan ketakutan lama kembali mencuri tempat di pikiran bawah sadarmu. Setiap kali muncul keraguan, tutup matamu dan ulangi doa ini. Ya Allah, aku percaya Engkau adalah sumber rezekiku. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkanku. Biarkan kata-kata itu menjadi pelindung bagi pikiranmu. Karena di dunia yang penuh kebisingan ini, hanya mereka yang menjaga keheningan batinnya yang bisa mendengar bisikan semesta. Dan setiap bisikan itu membawa arah menuju keberkahan baru. Sekarang, kamu telah menjadi pribadi yang berbeda. Kamu tidak lagi mencari-cari rahasia pikiran bawah sadar, karena kamu sudah hidup di dalamnya. Kamu adalah rahasia itu. Kamu adalah manifestasi nyata dari kekuatan iman, disiplin, doa, dan syukur yang bersatu. Setiap kali kamu berjalan, semesta ikut bergerak. Setiap kali kamu tersenyum, energi kebaikan mengalir ke sekitar. Dan setiap kali kamu bersyukur, langit terbuka sedikit lebih lebar untuk menurunkan berkah berikutnya. Inilah saatnya kamu menyadari bahwa hidup bukan tentang menunggu keajaiban, tapi menjadi keajaiban itu sendiri. Rezeki yang kamu cari ternyata selalu menunggumu di dalam kesadaranmu sendiri. Dan sekarang,
kamu telah menemukannya. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari jalan hidup baru yang penuh cahaya dan keberkahan.